Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus, atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan, maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak, dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu, engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/3 hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/2 hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/2 hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu, dan untuk setiap ekor domba jantan, dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu, atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula
haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula, haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu, segenap umat Israel akan beroleh pengampunan. Juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan, oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati,
seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu." Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, Kompas Kehidupan dari Bilangan 15. Tuhan Yesus memberkati. Sesudah Tuhan murka pada Bilangan 14 kita sudah baca dan pelajari, maka dari kitab ini khususnya Bilangan 15 ini kita mempelajari bahwa Tuhan tidak terus marah. Tuhan kembali mengajar mereka apa yang harus mereka buat umat Tuhan itu supaya menyenangkan hati Tuhan, agar ada rekonsiliasi kembali. Karena Tuhan merancangkan yang baik untuk masa depan keturunan mereka. Ya, asalkan taat dan setia. Tuhan merancangkan yang baik. Jadi Tuhan mengajar untuk orang Israel ya, melakukan hal-hal yang harus ketika masuk ke negeri yang akan Tuhan berikan, negeri Kanaan, tempat yang subur, tempat kediaman mereka. Mereka harus mempersembahkan korban api-apian yang terbaik bagi Tuhan. Korban persembahan harus dilakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan datang menyembah, beribadah kepada Tuhan dengan tangan hampa. Kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, keselamatan, pengampunan dosa adalah anugerah yang terbesar. Pemeliharaan Tuhan adalah anugerah lepas anugerah. Maka kita selalu mempersiapkan yang terbaik sesuai kemampuan kita masing-masing. Waktu kita datang ke rumah Tuhan, waktu kita beribadah setiap hari kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ibadah kita adalah hidup, tubuh ya, yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kuasai pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, tontonan, bacaan. Karena semua itu seharusnya dipersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sedangkan mengenai dosa yang tidak disengaja, kalau melalaikan perintah Tuhan tapi tidak sengaja, firman Tuhan dalam Bilangan 15 mengatakan bahwa juga harus mengaku dosa dan membawa korban bakaran yang baunya menyenangkan hati Tuhan, supaya dosanya diampuni. Buat kita, syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita, pengorbanannya di salib menuntaskan kita. Ya, tidak perlu lagi kita melakukan
korban bakaran. Tetapi ingat, esensinya sama. Kalau kita tidak sengaja berdosa, tidak sengaja, maka kita cepat-cepat minta ampun, bertobat, dan lakukan kembali yang terbaik bagi Tuhan. Sebab sejauh timur dari barat, Tuhan mengampuni dosa orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Tetapi dikatakan, orang yang sengaja memang berbuat dosa, sudah tahu tapi sengaja menista, menghina Tuhan, ya, tidak menghormati Tuhan, maka ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah umat Tuhan itu. Karena memandang hina firman Tuhan, tidak menghormati perintah Tuhan, pasti akan dilenyapkan dan kesalahannya akan ditimpakan atasnya. Wow, ngeri saudara, kalau kita mengeraskan hati kepada tuntunan firman Tuhan, kepada teguran Roh Kudus, mengerikan. Maka kalau tidak mau bertobat, firman Tuhan sama esensinya, kita akan dilenyapkan, murka Tuhan ada. Sebab itu mari cepat bertobat. Waktu Roh Kudus, waktu firman Tuhan menegur kita, mari kita hidup dipimpin Tuhan sehingga melakukan firman Tuhan. Jangan keraskan hati. Mari mengaku dosa dan bertobat. Semua kita pernah berdosa. Yang penting bertobat dan jangan lakukan lagi. Nah, mengenai orang yang melanggar peraturan Sabat, jelas dikatakan bahwa dia harus dilontari dengan batu sampai mati. Artinya, esensinya, hormati waktu beribadah. Hormati sungguh-sungguh, jangan lalaikan ibadah. Ya, seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Ingat Ibrani 10 ayat 25, bertobat. Sebab hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Hari kedatangan Tuhan itu secara pribadi adalah kematian. Kita bisa meninggal kapan saja. Sebab itu bertobat. Hidup jadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Minta tuntunan Tuhan setiap hari untuk mampu melakukan yang Tuhan mau. Dan hari Tuhan secara global yaitu ke kiamat, ya, kesudahan alam. Perang sudah di mana-mana, wabah penyakit sudah semakin banyak, akhlak orang semakin rusak, alam ini juga semakin hancur. Tanda-tandanya sudah banyak. Mari kita sungguh-sungguh menghargai hari-hari, saat, waktu di mana kita harus beribadah. Kalau kita bisa beribadah, haleluya. Kalau kita dipilih, diberi kesempatan melayani Tuhan, hargai itu sungguh-sungguh. Hargai itu sungguh-sungguh. Itu anugerah Tuhan. Bukan karena kita lebih hebat dari yang lain. Hargai itu sungguh-sungguh. Kalau ada kekurangan kita, mari perbaiki diri. Ya, mari hargai kesempatan beribadah dan melayani Tuhan. Sebab itu diperingatkan, membuat jumbai peringatan, tanda, kode, supaya waktu mereka lihat, mereka kenakan itu sehari-hari di dalam kehidupan mereka. Jumbai-jumbai itu, ya, dengan dibubuhi benang ungu kebiru-biruan, mereka ingat lakukan firman, turuti firman, kuasai mata, kuasai panca indera, supaya tidak berdosa kepada Tuhan, tapi tetap setia, taat sampai akhir. Tuhan tolong kita. Bilangan 15 ini adalah simbol bagi kita. Apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, ibadah kita, hidup kita, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita tidak sengaja berdosa, cepat-cepat bertobat. Akui dan bertobat. Dan jangan anggap enteng berbuat dosa. Jangan sengaja. Murka Tuhan ada bagi orang yang bebal dan sengaja menganggap enteng kasih dan karunia Tuhan. Ya, hargai kesempatan beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita ingat untuk taat setia, melakukan firman sampai akhir kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.